Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Mendadak, Indigo. Lingga mencoba untuk mengabaikan berita apa yang dibawa oleh salah satu tetangganya, di mana ia melihat Heru berada di rumah Ningrum. Meski segala pemikiran buruk berkeliaran di otak, namun sebisa mungkin ia mengacuhkannya. Tidak ingin terlalu larut dalam prasangka itu. Lingga menjejakkan kakinya menyusuri jalanan kampung ini dengan sesekali membuang nafas kasar. Mungkin saat ini ia berada di titik terlelah dalam menjalani segala kepelikan rumah tangganya. Tidak pernah tersentuh, tidak pernah terjamah, seakan menjadikannya sebagai seorang istri yang sangat menyedihkan. Kehidupan berumah tangga yang ia kira bisa melepaskan segala belenggu sepi, ternyata yang terjadi sebaliknya. Ia dan Heru seakan hidup seperti orang asing. Komunikasi yang tidak sehat, perlakuan sosok suami yang terkadang menggerus batin, dan ucapan-ucapan yang terasa berikam hati, seakan menyeret Lingga ke dalam jurang luka tak kasat mata. Hanya satu yang membuatnya bertahan, yakni pesan yang diucapkan oleh mendiang mertua yang memintanya agar ia tetap berada di samping Heru, apapun yang terjadi. Mungkin Lingga terlalu percaya diri jika seiring berjalannya waktu, sifat Heru akan berubah layaknya kebanyakan sosok suami di luar sana. Namun ternyata semakin hari, Lingga semakin merasa tidak mengenal sosok suaminya ini. Setiap hari ada saja yang menjadi akar pertikaian dan percekcokan hingga pada akhirnya mereka harus terjebak di dalam dunia masing-masing. Bukan seperti sepasang suami istri, namun seperti dua orang asing yang hidup dalam satu atap. Kebalikan, kebalikan, kebalikan. Lingga yang berjalan sembari melamun tiba-tiba tersentak saat mendengar pekikan suara keras yang berasal dari kediaman Prasojo. Wanita itu mengerjapkan mata dan mencoba untuk menautkan pandangannya ke arah sumber suara. Lingga terperangah saat melihat tubuh Kuku yang merontah dan dipegangi oleh beberapa orang. Begitu penasaran dengan apa yang terjadi, wanita itu pun memutar tumitnya untuk memasuki halaman rumah Prasojo. Wanita itu berdiri sedikit jauh dari tempat berkumpulnya beberapa orang itu. Kuku, sadar Leh, sadar, ucap Mariati sambil mengusap-usap dada Kuku. Dia telah mengambil milikku. Kembalikan milikku. Kembalikan milikku. Prasojo, Mariati, Parmin, dan Darmaji yang merupakan salah seorang yang terkenal sakti mandraguna masih mencoba untuk menenangkan Kukuh yang seperti kerasukan. Namun nampaknya kekuatan makhluk tak kasat mata yang mengendalikan tubuh Kukuh itu lebih kuat. Keempat orang itu nyaris terpental saking tidak bisa melawan kekuatan Kukuh. Mbah Dar, sebenarnya apa yang terjadi terhadap Kukuh ini, Mbah? Mengapa sejak tengah malam ia seringkali kerasukan seperti ini? Tanya Prasojo begitu penasaran. Darmaji menatap lekat sorot mata Kukuh yang sudah memerah. Kemudian ia memejamkan mata untuk menyusuri kejadian-kejadian apa yang sebelumnya dialami oleh Kukuh. Sejenak kemudian Darmaji mulai membuka matanya lagi. Sepertinya ada sesuatu yang diambil oleh Kukuh saat mendaki gunung. Dan sesuatu itulah yang dicari oleh makhluk tak kasat mata yang ada di sana. Kukuh mengambil sesuatu. Sesuatu apa itu, Mbah? Tanya Prasojo yang semakin penasaran dan masih memegangi lengan tangan Kukuh. Darmaji kembali memejamkan mata, mencoba untuk menembus dimensi yang lain dari dimensi manusia. Namun baru saja ia akan mencoba menyelami dimensi itu, tiba-tiba, batu Pak, Kukuh mengambil sebuah batu pada saat mendaki gunung. Suara Lingga sukses membuat orang-orang yang tengah berkumpul di beranda rumah Prasojo menautkan pandangan mereka ke arah wanita itu.
Mereka sama-sama terkesiap saat mendengar Lingga mengucapkan sesuatu. Lingga, apa maksud ucapanmu itu, Nduk? Tanya Prasojo dan Mariati bersamaan. Lingga hanya memasang wajah sedikit datar. Entah mengapa setelah kedatangan makhluk yang menyerupai kuku, alam bawah sadarnya sedikit sensitif. Saat melihat sosok kuku yang saat ini sedang meronta, siluet-siluet kejadian yang dialami oleh lelaki itu tiba-tiba saja berkeliaran di otaknya. Seperti kepingan-kepingan puzzle yang membentuk sebuah peristiwa. Sebelumnya saya percaya bahwa Sukma pemuda ini benar-benar Sukmanya. Namun sekarang saya baru paham, ada makhluk lain yang juga turut mengendalikan raga pemuda ini. Dan dia meminta apa yang menjadi miliknya, yang telah diambil oleh kuku dikembalikan. Darmaji terperangah. Jadi maksudmu? Lingga menganggukkan kepala. Betul, Mbah. Sukma kuku belum sepenuhnya menguasai raganya. Sukmanya masih tertahan di dimensi lain. Sedangkan yang ada di hadapan kita ini bukan Sukma sebenarnya, melainkan salah satu makhluk yang ada di dalam hutan yang mengendalikan raga kuku. Melihat kondisi kuku yang sedikit mengerikan karena meronta dan sulit untuk dikendalikan, membuat Lingga merasa sedikit iba. Wanita itu terpaksa harus menghentikan langkahnya untuk berjualan jamu dan memilih menemani kumpulan orang-orang ini dalam berusaha menenangkan kuku. Lingga merasa ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk pemuda ini. Lingga duduk di samping tubuh kuku yang terlihat masih meronta-ronta. Ia raih tangannya dan ia genggam dengan erat jemarinya. Seketika kukuh terdiam. Tubuh kuku yang sebelumnya meronta kini tenang dan bisa dikendalikan. Sorot mata Lingga dan sorot mata kukuh beradu. Pandangan keduanya bersirobak dan sama-sama saling menatap lekat. Apa yang kamu inginkan? Lingga melontarkan sebuah pertanyaan dengan sorot mata tajam. Tepat ke arah manik mata kukuh yang memerah ini. Lingga semakin yakin jika yang ada di hadapannya ini bukanlah Sukma milik si pemuda. Batu, batu, aku ingin batu milikku dikembalikan. Dengan suara yang terdengar parau dan berat, sosok yang menguasai raga kukuh ini memberikan sebuah jawaban. Namun entah apa yang terjadi, sosok ini jauh lebih bisa dikendalikan dan lebih tenang daripada sebelumnya. Coba tanyakan dari mana dia berasal dan batu apa yang diambil oleh kuku ini, Nduk. Bisik Darmaji tepat di telinga Lingga. Kamu pejamkan matamu, ucap sosok yang menguasai raga kuku dengan tegas ke arah Lingga. Lingga sedikit kebingungan dengan apa yang menjadi perintah sosok makhluk ini. Namun ia berupaya untuk mengikuti apa yang diucapkannya. Mungkin saja dengan memejamkan mata, ia mendapatkan jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi terhadap kukuh ini. Kedua bola mata Lingga terpejam, masih sambil ia genggam jemari tangan kukuh dengan erat. Lingga seakan merasakan ada sebuah getaran kecil yang ia rasakan keluar dari genggaman tangan kukuh. Dalam pejaman mata tidak ada yang dapat dilihat oleh Lingga, selain hanya keadaan gelap. Ia mencoba untuk tetap fokus hingga pada akhirnya ada siluet-siluet yang sepertinya menjadi salah satu bentuk gambaran pendakian yang dilakukan oleh kukuh. Lingga semakin yakin bahwa itulah pendakian yang dilakukan oleh pemuda ini, karena ia melihat sosok kukuh ada di sana. 4 orang dengan outfit khas pendaki nampak berjalan dengan raut wajah yang dipenuhi oleh binar-binar kebahagiaan. 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jika dilihat dari binar wajah yang terpancar, mereka seperti kumpulan pendaki yang sudah selesai melakukan pendakian dan berencana turun ke pos 2. Lihatlah, ada mata air di sini. Sepertinya akan sangat menyenangkan dan menyegarkan jika kita mandi terlebih dahulu sebelum kita turun ke pos 2. Salah seorang laki-laki yang merupakan teman kukuh terdengar berteriak lantang.
ketika melihat sumber mata air bening yang berada di tengah hutan yang ia lewati. Menceburkan diri ke dalam genangan air di siang hari yang terasa terik ini, pastinya akan sangat menyenangkan dan menyegarkan sekali. Jangan aneh-aneh, kita lekas turun saja mumpung hari masih terang. Jangan sampai kita kemalaman berada di tengah hutan. Seru seorang laki-laki yang memiliki wajah persis seperti Kukuh. Ayolah, sebentar saja kita mandi. Setelah itu baru kita lanjutkan perjalanan kita turun ke pos 2. Lelaki yang berwajah mirip dengan Kukuh dan dua teman wanitanya saling melempar pandangan hingga pada akhirnya, sudah, kalian berdua mandi terlebih dahulu, tidak apa-apa. Namun sebentar saja ya. Setelah itu kita lanjutkan kembali perjalanan kita, ucap salah seorang wanita yang ada di dalam grup pendakian itu. Meski lelaki berwajah yang mirip dengan Kukuh itu sedikit berasa berat untuk mandi di mata air ini, namun pada akhirnya ia ikut kemauan salah seorang temannya. Ia berpikir tidak ada salahnya jika sejenak saja ia berendam terlebih dahulu sebelum turun ke pos 2. Pada akhirnya ia dan temannya itu pun melucuti pakaian dan hanya menyisakan sebuah boxer dan mulai menceburkan diri ke dalam sumber mata air itu. Terasa sangat menyegarkan saat air nan bening ini membasahi tubuh mereka. Segala rasa lelah perlahan mulai meluruh terbawa oleh aliran air ini dan terganti oleh energi baru yang semakin membuatnya semangat untuk melakukan perjalanan turun ke pos 1. Kedua lelaki itu nampak begitu menikmati setiap tetes air yang membasahi tubuh masing-masing. Teman Kukuh melihat sebuah kilauan yang berasal dari dalam air. Kilauan berwarna biru yang setelah ia tetap lekat ternyata berasal dari sebuah batu yang berada tidak jauh dari tempat ia berendam. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil batu itu dan bermaksud untuk membawanya pulang. Ayo, lekas keluar dari sana. Sudah 1/4 jam kalian berendam. Waktunya kita untuk melanjutkan perjalanan. Teriakan salah seorang wanita dalam grup pendakian itu seakan menjadi alarm bagi Kukuh dan temannya untuk segera mengakhiri aktivitas berendam mereka. Tidak ingin lama-lama lagi dua lelaki itu mulai mengeringkan tubuh dengan sejenak berjemur di bawah matahari dan bersegera mengenakan pakaian mereka. Ayo kita lanjutkan perjalanan ini. Teriak Kukuh semakin bersemangat untuk kembali pulang. Teman lelaki Kukuh yang membawa batu berkilau biru itu merapatkan tubuhnya ke arah Kukuh. Ingin rasanya ia membawa pulang batu ini, namun ia ingat akan wejangan yang diucapkan oleh para senior saat briefing bahwa ketika mendaki, tidak diperbolehkan untuk mengambil apapun yang ada di gunung ataupun di hutan. Hingga pada akhirnya ia memiliki salah satu rencana yang cukup brilian. Lelaki itu meletakkan batu berkilau biru itu ke dalam saku belakang celana yang dikenakan oleh Kukuh. Dengan begini aku tetap bisa membawa pulang batu berkilau biru itu tanpa harus membawanya sampai bawah. Setelah sampai di bawah, aku akan ambil kembali batu itu. Kamu jangan sok tahu Nyuh, kita harus belok kanan. Tidak Al, aku ingat betul jalan ini. Dari tempat ini kita seharusnya belok kiri untuk bisa sampai ke pos 2. Cih, memang sudah berapa kali kamu mendaki Gunung Slamet Nyuh? Aku sudah 2 kali mendaki. Seharusnya kamu yang mengikuti perkataanku. Tapi Al, sudah, mengapa kalian justru ribut sendiri? Karena Aldo yang sudah 2 kali mendaki gunung ini, kita ikuti instruksi dari Aldo saja Nyuh. Kita tinggal mengikutinya dari belakang. Pada akhirnya perdebatan antara dua lelaki bernama Banyu dan Aldo itu terhenti. Di saat salah seorang teman perempuan mereka menghentikan perdebatan itu. Banyu pada akhirnya mengalah, ia ikuti kemana langkah kaki Aldo. Meski hati kecilnya mengatakan seharusnya mereka belok kiri. 4 orang pendaki itu melanjutkan perjalanannya untuk turun menuju pos 2. Seperti biasa, mereka menyusuri hutan ini diiringi dengan canda tawa untuk mengusir segala rasa lelah yang mulai terasa.
3 jam mereka berjalan menyusuri hutan. Padahal seharusnya dalam waktu 2 jam saja, mereka sudah bisa sampai di pos 2. Mereka sadar bahwa jalan yang mereka ambil keliru, sehingga membuat mereka tersesat. Al, ini mengapa kita masih berputar-putar di dalam hutan? Seharusnya hanya dalam waktu 2 jam kita sudah bertemu dengan pos 2. Tapi mengapa tidak kunjung bertemu? Diam kamu, Sel. Aku yakin ini jalannya. Kamu saja yang tidak tahu. Sebentar lagi kita pasti akan tiba di pos 2. Entah apa yang ada di dalam kepala Aldo. Namun ia mencoba untuk menyanggah ucapan Sally. Padahal ia tahu bahwa jalan yang ia tunjukkan keliru. Namun lelaki itu mencoba untuk tetap tenang, sehingga tidak membuat para wanita merasa cemas ataupun ketakutan. Banyu semakin yakin bahwa jalan yang dipilih oleh Aldo merupakan jalan yang salah. Sebuah jalan yang justru mengantarkannya ke jalur larangan. Karena sedari tadi ia sama sekali tidak berpapasan dengan para pendaki lain yang melewati tempat ini. Langit yang semula nampak terang kini mendadak gelap. Pohon-pohon yang tinggi menjulang dan rapat membuat suasana gelap semakin terasa. Banyu semakin yakin bahwa saat ini ia bersama ketiga temannya tengah tersesat. Banyu yang berada di posisi belakang entah mengapa tiba-tiba saja bobot tubuhnya terasa berat sekali. Padahal tidak ada sesuatu yang berat yang ia masukkan ke dalam karier. Tak ayal bobot tubuh yang terasa berat itu membuat nafasnya ngos-ngosan. Hei, ada apa denganmu, Nyuh? Mengapa kamu malah duduk-duduk di sana? Aldo berteriak lantang saat melihat Banyu duduk berselonjoran di salah satu sisi hutan. Mungkin ia teramat heran karena melihat Banyu malah bersantai-santai. Padahal langit sudah terlihat mendung dan bisa dipastikan sebentar lagi kabut akan turun. Tunggu sebentar, Al. Badanku rasanya berat sekali. Lihatlah, nafasku ngos-ngosan seperti ini. Lelaki bernama Aldo itu hanya bisa berdecak kesal. Ia berpikir jika tidak cepat-cepat keluar dari area hutan ini, bisa dipastikan sampai malam mereka akan berada di hutan ini. Dan hal itu akan sangat berbahaya sekali karena masih banyak binatang buas yang berkeliaran. Ayolah Nyuh, jangan seperti itu. Kita harus segera keluar dari hutan ini. Jika tidak, kita akan menjadi santapan binatang buas. Ucap Aldo yang justru semakin membuat bulu kuduk berdiri. Sebentar Al, tubuhku benar-benar terasa berat sekali. Aku ingin istirahat sejenak. Baiklah kalau begitu, kamu beristirahat sembari kita berjalan pelan ya. Jika kamu sudah tidak merasa lelah, kamu bisa berlari untuk menyusul kita. Merasa tidak berdaya, Banyu menganggukkan kepala begitu saja. Saat ini ia hanya ingin mengistirahatkan tubuhnya yang terasa berat sekali. Pada akhirnya Aldo dan dua temannya kembali melangkahkan kaki dengan perlahan. Sesekali mereka berteriak memanggil nama Banyu, dan disahuti oleh Banyu sendiri sebagai pertanda bahwa mereka tidak sama-sama kehilangan jejak. Hingga pada akhirnya Banyu merasakan sesuatu yang berbeda. Kondisi yang ada di hadapannya tiba-tiba semakin gelap, dan jarak pandangnya semakin terbatas. Banyu bangkit dari posisinya, sedikit berlari. Ia mencoba untuk mengikuti kemana perginya ketiga temannya. Aldo, Sally, Anggi. Banyu meneriakkan nama-nama temannya, namun sayang, tidak ada sahutan dari mereka. Bersambung.